agama, di pengadilan negeri, ya hampir mayoritas seperti itu. Ada juga yang berkebun, bertani, membangun ekonomi. Tidak ada, artinya insya Allah tidak ada yang sia-sia lagi. Serius. Itu angkatan saya yang tahu persis itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast ALE Ex Learning Education Program Studi Hukum Keluarga Islam Chit-Chat. Bersama saya Nyayu Rahmanurjana selaku host pada kesempatan kali ini. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita berkesempatan untuk menghadiri kantor DPRD Kabupaten Banyuasin bersama Bapak Ahmad Zarkasi. Ya Pak. Terima kasih. Bapak Ahmad Zarkasi ini merupakan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin. Beliau juga merupakan Ketua Pimpinan Wilayah PWGP Ansor Sumsel. Kebetulan. Ya, Pak. Ya. Selamat siang Bapak. Siang. Ya. Pada podcast kali ini kita akan berbincang sharing mengenai pengalaman hidup atau biografi dari Bapak Ahmad Zarkasi SHI MM. Sekaligus mengenai dunia politik ya Pak. Ya. Boleh ya. Siap. Baiklah Pak, bagaimana perjalanan Bapak dahulu sebelum memasuki ranah politik? Mulai dari Bapak berkuliah, apakah terpikirkan oleh Bapak akan seperti sekarang ini Pak? Ya kalau terpikir ya pasti sempat terpikir kepengen jadi apa saat itu kan. Saya juga pernah tes polisi kan, artinya kepengen jadi polisi. Iya. Pernah tes juga di Kementerian Agama, artinya kepengen jadi pegawai Kemenak. Pernah juga tes di PNS di Pemkab, Pemda. Ya, tapi tidak lulus semua kan. Qadarullah Pak Qadarullah. ya. Mendapatkan rezeki yang lebih baik Ya, lagi. betul. Alhamdulillah. Kalau Ibu Qadariyah Barkah di Syariah kan, ini Qadarullah gitu. Oke Oke Pak, Ya. Insya Allah pengalaman hidup yang luar biasa Pak. Siap. Ya, baiklah. Nah, Bapak Zarkasi ini adalah salah satu alumni dari jurusan Hukum Keluarga Islam ya Pak? Betul, Iya, saya betul. awal Lusasya ya. Ahwal Aksasiyah Siap. yang saat ini sudah terjun ke dunia politik Pak ya, dan Ya. menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banyuasin. Betul Mbak. Nah Pak, berkaitan dengan itu, ada nggak sih Pak keputusan atau kegiatan apa pada waktu kuliah yang akhirnya bisa membawa Bapak ke titik sekarang ini sebagai Wakil Ketua DPRD Banyuasin? Atau ada organisasi atau ada keputusan hidup apa yang menjadikan Bapak seperti sekarang ini? Ya ini sebetulnya bukan keputusan hidup tapi jalan hidup. Jalan Ya. hidup ya Pak. Kalau kita menganggap keputusan hidup, artinya kita sudah tahu akan jadi apa kan gitu. Iya. Jadi kalau sudah bisa menentukan keputusan, ya minta aja keputusan saya mati di umur 100 tahun kan gitu. Kan tidak mungkin kan. Artinya kita berjalan dengan apa yang dinamakan tadi qadarullah, kehendak Allah kan. Jadi memang waktu di kuliah saya di organisasi, pernah di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia, pernah juga di Senat BEM ya waktu itu. Senat yaitu di Fakultas Syariah di jurusan. Pernah ketua senat jurusan di organisasi. Nah memang sebagian hidup ya besar di organisasi. Saya dari pondok juga di organisasi santri, di pesantren. Nah di kampus juga di organisasi, walaupun tidak begitu aktif-aktif banget kan gitu. Ya memang sudah mikir ya, karena apa ruang lingkup keluarga ya. Iya. Keluarga ini banyak didominasi kehidupan orang bersosial politik gitu. Sosial politik Ya, Pak ya. dari kakek, nenek, dari sebelah bapak, sebelah ibu almarhum gitu kan. Memang rata-rata didominasi orang-orang politik gitu kan. Itu mungkin. Oke. Pak. Ya dengan background Bapak yang sebelumnya itu santri Pak ya, Ya, di santri. pesantren Sabilul Hasanah. Betul. Kemudian melanjutkan kuliah di politik Pak ya, di hukum. Ya dihukum saya Iya. bisa. Bagaimana cara Bapak untuk menstabilkan atau menyesuaikan diri Pak di lingkungan pesantren dengan kehidupan politik Pak? Ya Iya. sebetulnya di pesantren juga itu kalau
boleh dikatakan itu kan sudah mendidik orang untuk jadi politik kan. Iya, benar. Di mana di pesantren itu tidak ada diajarkan yang tidak baik kan. Nah, politik ini apapun itu, mau itu klise maupun orinya itu kan harus tampilannya baik kan gitu. Di pondok diajarin santun, hormat, berbakti kan gitu. Artinya dengan sendirinya ya manusia-manusia pesantren itu sudah dipesan untuk jadi politikus kan. Iya. Sebetulnya, tapi kan terisarat. Tapi kalau dikatakan seperti itu kan nggak boleh, pesantren kan nggak boleh berpolitik. Iya, kebanyakan gitu. berpikir seperti itu. Iya, betul. Iya. Kemudian Pak ya, sebagai mahasiswa pada masanya itu, pada saat aksi demo nih Pak, Bapak pernah nggak ikut-ikut aksi demo kayak itu, mengkritisi kebijakan pemerintah? Saya itu karena tergolong dan terkelompok dalam NU yang tulen, artinya kan NU yang dalam konteks semua keluarganya NU. Nah, saya itu pernah demo di 2021 waktu itu saat jatuhnya almarhum Gus Dur. Nah, ketika jatuh ada, kalau tidak salah ada Bu Mega mau ke Palembang, saya ikut demo. Karena itu tidak diajak bangkit dari diri sendiri. Wah, ini presiden saya diganti kan. Wah, marah kan. Iya, marah ya. Bentuk marah ya kan. Tapi waktu di 98 ya saya masih kelas 3 SMP kan, MTS kan. Tapi kalau sudah 2022 itu kan saya sudah tamat kuliah kan. Tamat SMA, tamat aliyah kan, sudah S1 kan saya. 2021 tuh 2001 2002 itu kan masuk WIN kan. Oke. Iya, oke. Berarti sebelumnya Bapak juga mengkritisi kebijakan pemerintah Pak ya pada saat itu. Iya. Saat itu bukan mengkritisi tapi lebih condong ke emosional, marah kan. Marah, iya. Ya, bentuk marah kok. Gus Dur nggak salah dijatuhkan kan gitu. Itu. Nah, jadinya Ibu Mega ke Palembang, ya ada kawan-kawan terekspos demo nih menghadang di Ampera waktu itu, mulai dari Muhammadiyah Pelaju kan. Iya, Muhammadiyah Pelaju bergerak. Saya paling depan, ternyata waktu polisi sudah mulai marah itu ditembakkan water cannon kan, sakit dong, pedih mata ya. Iya, lari bos kita. Pedih. Iya. Pedih ternyata, nggak main-main, lebih dari cabai pedesnya. Iya, benar ini. Telur iya. Ya. Waktu itu juga saya itu pernah bertanya kepada seorang polisi. Beliau itu dulunya aktivis juga, mahasiswa. Kemudian beliau tuh juga sering melempar ke polisi, Pak. Qadarullah. Sekarang beliau sendiri yang menjadi polisi. Jadi kita pernah menjadi posisi ketika kita bukan dari orang itu, Pak ya. Okay. Kemudian ya Pak, terus kan jurusan Bapak ini kan di hukum keluarga Islam, Pak. Nah, Bapak waktu lulus itu emang langsung terpikir atau Pak mau jadi apa, atau ada juga punya profesi sebelumnya itu yang sifatnya linear, bertolak belakang dengan jurusan Bapak, seperti itu Pak? Jadi saya ini kalau tidak tergolong umur ya belum terlalu tua-tua ya. Iya, masih muda. 83. Iya. Jadi memang hidup itu ya timbul tenggelam dari keluarga juga kan gitu. Nah, saya itu sudah pernah niat tuh nggak mau jadi apa-apa lagi. Jadi cukup berkebun, petani begitu kan. Nah, tapi balik-balik ke cerita kehendak Tuhan, ya harus balik ke politik gitu kan saya ceritakan. Nah, kenapa? Di umur waktu SMP, SMA itu saya sudah mikirnya waktu S1 buka kebun karet gitu kan. Nah, sudahlah nanti punya keluarga, punya anak, fokus aja lah dengan kehidupan bertani, berkebun. Nah, tapi memang saya itu semacam ada gimana yang ngomongnya, amanah besar gitu kan dari orang tua, dari guru saya kayak Mudaris Amapola kan gitu, bahwa katanya tidak banyak orang yang mau mengurus NU yang dianggap layak kan gitu. Nah, beliau saat itu sudah mikir, waktu saya tes polisi kan saya nggak direstuin ini. Nah, ketika katanya kalau sudah pegawai negeri sudah jadi kan artinya fokus dengan kegiatan. Nah, tapi kalau di lain kan bisa katanya.
Nah, saya tidak lulus, lapor kan, kok ketawa kayak mudaris. Syukur gak lulus Iya. kata. Nah, jadi waktu kelas 3 alia waktu itu kan. Iya. Nah di 2009 saya nyalek gagal. Itu tidak serta merta membuat saya lemah, Jatuh, lesu, lemah, ya iya. sudahlah, namanya kecewa pasti ada kan. Nah 2010 mau tidak mau saya itu diangkat lagi menjadi ketua Ikatan Pelajar NU Sumatera Selatan. Nah, bayangkan di 2012 saya ngumpulin pelajar santri se-Indonesia itu kongres sama kawan-kawan lain, itu kurang lebih 5.000 pelajar santri di asrama haji. Dan saat itu kongres IPNU dan IPPNU itu kongres termewah lah. Itu Masya Allah. luar biasa saat Iya. itu. Ketika ketika saya sudah di IPNU, ya sekalian aja di DPR lagi, di Ansor kan udah kepalangan gitu. Iya, kepalangan ya, terjun. Balik lagi organisasi kan. Iya, Awalnya tadi ya demi Allah demi Rasulullah sudah nggak kepikiran lagi, udahlah berkebun kan, bertani. Masya Allah. Udah. Diangkat. Ya, itu artinya. Memang tidak lain tidak bukan kalau bicara kehidupan ini saya juga berpesan kepada sahabat-sahabat, adik-adik sekalian. Ini tidak lain tidak bukan hidup kita ini tergantung dari restu orang tua, apalagi ibu. Kalau ibu sudah merestui, insya Allah semua akan jadi indah, semua akan jadi mudah, semua akan jadi nikmat insya Allah. Kuncinya keredoan dari orang tua, apalagi ibu kita itu, walaupun udah meninggal ataupun masih hidup, karena tidak lain tidak bukan keredoan yang kita harapkan. Kalau udah redo, udah lempeng lah insya Allah. Ya, Semua itu intinya asik. ridho, Pak, ya. Ridho. Ridho orang tua, ya, Betul. Pada waktu memilih Bapak tuh terjun ke dunia politik, kan pernah nggak punya kekhawatiran dalam diri Bapak itu yang Iya. membuat Bapak tuh ragu untuk masuk ke dunia politik? Ya. Ya, Pak. Ya pastilah, namanya bertarung kan, menang nggak, kalah nggak, ini Bertarung ya, Pak, biasa ya. itu. Artinya tinggal kita bisa melihat kondisi kan gitu, membaca kondisi dan memanfaatkan kondisi kan, kira-kira gitu. Pasti setiap pertarungan pasti ada yang kalah, pasti ada yang menang. Kita cuma batasan kita kan ikhtiar. Iya, Gitu. ikhtiar Pak ya intinya ya. Kemudian bagaimana sih Pak caranya supaya generasi muda ini siap lahiriah dan batiniah Iya. untuk gabung di dunia politik, Pak? Oh. Siap lahiriah, siap batiniah. Ya, gitu, karena Pak. apapun ini sekarang ini, kalau mau sukses di politik, itu saya melihat itu, kalau boleh saya omongkan, itu sukses dulu di ekonominya. Karena sekarang apapun itu ya sudah menjadi zaman, artinya sudah menjadi kebutuhan. Segala sesuatu itu ya harus pakai uang. Iya. Artinya bukan money politik. Di sini artinya ya kalau gimana kita mau bagi-bagi WA, kalau nggak ada paket kan Iya. repot. Mau telepon konstituen kalau Iya. pulsanya nggak ada kan. Ekonomi, Pak. Ekonomi itu harus diutamakan. Jadi kalau ada, bukan tapi menjadi ukuran segala-galanya, tapi setidaknya menjadi kebutuhan. Insya Allah yang baik sosialnya, yang baik ekonominya akan lebih mudah di politik gitu. Baik ekonomi, sosialnya nggak baik ya akan susah. Susah juga. Iya Pak. Jadi harus sinkron, antara ekonomi dan sosial. Sosialnya baru Iya, Pak. politiknya dapat insya Iya, Allah. benar. Kemudian Pak, bagaimana pengalaman dan kesan Bapak selama menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin, Iya. yang notabene DPRD itu sebagai wakil rakyat yang Iya. diberi amanah Betul. khusus untuk menyampaikan apresiasi dari rakyat itu sendiri. Iya Pak. Ya kalau saya tidak tidak menganggap suatu berlebihan, tapi rasa syukur kan tinggi, rasa syukur dimana kita bisa berbuat lebih besar, manfaat lebih besar. Mungkin itu yang lebih utamanya ya. Iya Pak. Nah, dengan jabatan kita bisa memaknainya bahwa dengan jabatan yang besar itu kita bisa memberi makna, artinya bermanfaat lebih besar gitu. Mungkin di situ lebih letak ke luasannya kan gitu. Lebih letak ke bermanfaatnya. Ya, manfaatannya ya. Masyarakat ya, Pak. Betul, Masya Allah. konstituen, teman dan organisasi gitu mungkin. Itu ya. Allah. Ya, sekarang mengenai GP Ansor Pak, Oh, boleh. yang sangat menarik Ya. menurut saya untuk
diteliti Asik. lagi. Boleh. GP Ansor itu kan merupakan gerakan pemuda Iya. ya, Ansor yang merupakan bagian dari Nahdlatul Ulama. Bisa diceritakan sedikit Pak bagaimana mengenai organisasi ini yang Bapak jabat sekarang? Mungkin ada dari penonton dari podcast sendiri Iya. kali ini yang berminat ikut serta menjadi gabungan dari GP Ansor Iya. sendiri ya Pak. Jadi GP Ansor ini saya ceritakan sedikit. GP Ansor lahir 24 April 1934. Pendirinya Mbah Wahab Hasbullah dan saat itu ya direstui oleh Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Bisri Samsuri dan banyak kiai-kiai berkeinginan mendirikan sebuah organisasi pemuda, artinya GP Ansor. Kalau NU kan 31 Januari 1926, GP Ansor 24 Februari 1934. Nah, di GP Ansor ini ya tempat berkhidmah, artinya tempat berkhidmah, tempat membangun karakter diri, tempat menunjukkan tempat wadah untuk berhimpun bagi kaum-kaum yang mempunyai pemikiran yang sama, artinya tentang pemahaman Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, di GP Ansor dididik untuk mencintai para ulama, mengawal para ulama, menjaga para pemerintah, para pemimpin. Nah, di GP Ansor ini kalau bicara tidak ada yang terlalu istimewa saya menyebutnya, tapi bagi kita yang punya keinginan untuk berkhidmah bahwa ini sebuah wadah, sebuah tempat bagi kaum muda ya untuk membangun karakter diri. Ya saya pikir tidak ada tempat lain kecuali di GP Ansor. Ya bayangkan kalau udah Ansor kan pasti sudah NU. Nah, saya tantang ulama sekelas sekaliber ya Mbah Hasyim Asy'ari. Beliau ngomong siapa yang mengurusi NU, ya maksudnya Ansor dan lain-lain ini kan, dia akan kuanggap menjadi santriku. Ini kan yang ngomong Mbah Hasyim, Iya. bukannya orang Pangkalan Bala itu Banyuasin kan. Mbah Hasyim Asy'ari. Nah, siapa yang kuanggap santriku, dia dan keluarganya kudoakan husnul khotimah. Insya Allah. Ini kan banyak nggak diketahuin orang. Iya Pak. Orang cuma melihat NU Islam Nusantara, ngajarinnya cuma Yasin, tahlil, bid'ah, salah dan lain-lain. Itu di NU. Nggak bawahan ngomong kalau siapa nanti ngurus NU dan dapat kesulitan kira-kira gitu kan, dan tidak mendapatkan jalan keluarnya, itu beliau tulis nukilkan di makam beliau di Tambak Beras di Jombang itu kan. Maka datang ke kuburan itu katanya, saking beliau itu mengajarkan bahwa NU ini tidak ada keraguan, artinya bahwa organisasi ini benar-benar didirikan oleh ulama-ulama khos. Sekarang kami Panglima tertinggi, Panglima besar Banser itu namanya Maulana Habib Lutfi bin Yahya Pekalongan, kan pernah dengar kan? Pernah Pak. Nah, beliau ngomong apabila nanti katanya, saya mendapatkan jatah surga, yang ngomong ini Maulana Habib Lutfi, tidak akan aku ambil surga tersebut sebelum sahabat-sahabat Banser masuk dulu ke surga. Masya Allah. Saya tantang dong, ada gak ulama sehos beliau, sekiai beliau, sealim beliau yang ngomong memikirkan sama pemikirannya baginda Rasulullah SAW. Kan gitu, pemimpin itu tidak memikirkan dirinya, tapi memikirkan orang umat di belakang. Nah, saya tidak menganggap bahwa saya tidak mengharuskan kawan-kawan di luar kita GP Ansor bahwa Ansor paling benar, paling bijak, tidak. Tapi saya berbicara ini apa adanya gitu. Terus jadi GP Ansor itu merupakan gerakan pemuda yang mementingkan umat Pak, Insya Allah. Bagaimana Pak caranya? Adakah peluang mahasiswa untuk bergabung Pak di GP Ansor? Iya, pasti ya di setiap kalau sekarang masih di mahasiswa, mungkin nanti setelah ini ya di setiap tingkatan di ranting, di kecamatan dan di kabupaten itu sudah terbentuk semua di Sumatera Selatan. Dari 17 kabupaten kota, kurang lebih 240 kecamatan,
dan kurang lebih 3.000 desa itu insya Allah ada semua rantingnya. Jadi di GP Ansor insya Allah di Sumatera Selatan bisa ditemui di mana-mana. Ya, gitu. jadi banyak peluang Pak ya untuk bergabung insya Allah. di GP Ansor. Siap, Masya siap. Allah. Kemudian Pak, apa sih moto hidup Bapak dan pesan atau arahan kepada mahasiswa yang nantinya akan melanjutkan estafet kepemimpinan next periode? Ya. Bapak kan dari hukum keluarga Islam. Ya. Jangan sampai mereka tuh berpikiran bahwa hukum keluarga Islam ini minim akan pekerjaan, minim akan profesi. Bagaimana sih Pak? Iya, sekarang ini kita bisa lihat. Ya, saya ini bagian kecil ya, alumni atau Dari hukum keluarga. ya dari alumni dari syariah yang sudah berkecimpung di semua lini kan, sudah banyak. Artinya kita tanamkan diri. Oh nanti aku kepingin jadi seperti dia. Gitu, tanamkan diri dalam hati. Alumni syariah ini kan banyak yang udah jadi pegawai di Kemenang Pusat, kayak Pak Prof. Suyitno di kepala dinas saja udah berapa itu saya hafal. Pak Koimudin itu ada yang banyak. Jadi tunjukkan bahwa kita mampu, kita bisa, dan kita ke depan lebih baik, dan peluang itu selalu ada. Tinggal lagi keseriusan dan etikat kita. Insya Allah selagi niatnya baik akan ada jalan, insya Allah. Iya. Jadi peluang itu ada selagi ada keseriusan dan insya etikat Allah. kita ya Pak. Masya Allah. Gitu, Kan Tuhan selalu mengajarkan seperti itu kan. Iya. Tuhan marah kan kalau nggak kita, katanya kalau kamu nggak percaya sama aku, cari Tuhan selain aku kan gitu. Iya benar Pak. Jadi kita harus terus optimis Pak ya, pasti ada jalan. Betul. Iya. Kepada penonton podcast, ya Pak. Jadi hukum keluarga Islam itu insya Allah banyak sekali profesi-profesi yang akan menjadi jalan bagi kita insya Allah. Banyak Pak ya. Advokat kan, jadi teman-teman seangkatan saya itu udah banyak di pengadilan agama, di pengadilan negeri, ya hampir mayoritas seperti itu. Ada juga yang berkebun, bertani, membangun ekonomi. Tidak ada, artinya insya Allah tidak ada yang sia-sia selagi serius. Itu seangkatan saya yang tahu persis itu. Iya, Masya Allah. Sekarang udah jadi kepala pengadilan, wakil kepala pengadilan agama di sini. Masya Allah. Kalau bicara senior ya banyak lah, Prof. Nyayu kan, Pak Umar Said, Ibu Pondaria, Ibu banyak itu, Ibu Arne, semua itu senior kita kan, Insya Allah. Iya, Masya Allah. Narasumber kita kali ini, Masya Allah sangat luar biasa. Dengan usia beliau yang tergolong masih muda, beliau sudah menjadi Wakil Ketua DPRD Kabupaten Banyuasin ya Pak. Ya. Kemudian Ketua PWGP Ansor Sumatera Selatan. Betul. Ya, Masya Allah. Alhamdulillah podcast kali ini kita mendapat sharing dan pengalaman hidup yang sangat luar biasa, ataupun bayangan mengenai dunia politik dari Bapak Ahmad Zarkasi. Terima kasih Pak sudah sama-sama menjadi narasumber kita pada kesempatan kali ini, diundang langsung. Oke, terima kasih banyak. Udah jauh-jauh dari UIN ke Pangkalan Balai. Iya. Kurang lebih 50 km. Iya benar. Salam kepada semua pihak di Fakultas Syariah. Khususnya Prof. Nyayu dan Dr. Adil dan lain-lain. Mohon maaf. Prof. Nyayu ada di sini Pak. Ada ya, sama namanya. Amin, sama, semoga nasibnya sama dengan amin. Nah, terima kasih ya Pak. Sama. Telah menjadi narasumber kita pada kesempatan podcast ALE X Learning Education pada kali ini. Saya Nyayu Rahma Nurjana pamit undur diri. Nantikan podcast selanjutnya dengan tema yang lebih menarik dari sebelumnya. Syukran, jazakumullahu khair. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa? Audio Jungle. Audio Jungle.
Audio Jungle.